Selamat pagi, Bu. Saya Dr. Marsyanda yang berjaga pada poli umum pada hari ini. Jadi, sebelumnya saya sebelum melakukan anamnesis, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya, Ibu ya. Menggunakan air mengalir dan juga menggunakan tisu untuk mengeringkan. Baik, Ibu. Jadi, selanjutnya saya akan lanjut untuk anamnesa ya, Ibu ya. Di mana di sini prosedurnya saya akan menggali lebih dalam untuk keluhan dari anak Ibu ya, Ibu. Jadi Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Oke. Ibu anaknya siapa, Bu? Anaknya namanya siapa, Bu? Oke. Usianya? Oke. Oke, usia hampir 1 tahun ya, Bu ya. Kira-kira untuk tepatnya berapa bulan ya, Ibu? 11 bulan ya, Ibu. Kemudian untuk jenis kelaminnya perempuan ya, Ibu. Kemudian untuk keluhannya kenapa, Ibu, anaknya? Ya, susah makan dan irritable ya, Ibu. Mudah nangis terus ya. Sudah sejak berapa hari anaknya seperti ini terus? Sejak 3 hari yang lalu ya, Bu ya. Kemudian apakah masih pola makannya masih mau menerima makan selama ini ketika dia menangis irritable seperti itu, Bu? Oke. Kemudian selain itu apakah ada gejala lain, Ibu, selain irritable? Mungkin ada sumber-sumbernya atau demamnya selama ini. Kemudian apakah anaknya kelihatan kayak susah nafasnya, Ibu? Contohnya seperti ada kembang kempis gitu sebelum-sebelumnya, Ibu. Oke, nggak ada ya, Bu ya. Kejang, apakah ada kejangnya juga, Ibu, kemarin? Oke, nggak ada ya, Bu ya. Kemudian menangisnya itu sepanjang saat atau hanya waktu-waktu tertentu aja, tontonnya setiap jam-jam tertentu, misalnya sebelum menyusui atau setelah sudah minum ASI seperti itu, Bu? Oke, sesudah minum ASI ya, Bu ya. Kemudian apakah dia ini di malam hari atau di pagi hari gitu, Bu? Oke, di malam hari saja ya, Bu ya. Mungkin untuk biasanya menangisnya ini reda karena apa, Bu? Atau menangisnya berapa lama biasanya? Oke, irritable-nya cukup lama. Oke, baik, Ibu. Kemudian sebelumnya apakah ada riwayat infeksi, Bu? Selama ini anaknya ada infeksi virus atau mungkin pernah ke dokter dulu, atau anaknya sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Oke, nggak ada ya. Apakah ada riwayat alergi juga, Ibu, atau operasi sebelumnya pada anak ini, Bu? Oke, nggak ada ya, Bu ya. Kemudian untuk usia anak ini, riwayat kehamilannya bagaimana, Ibu? Usia kehamilannya bagaimana? Apakah cukup bulan, Bu? Oke, kemudian apakah disertai komplikasi, Bu? Kalau menurut dokternya kemarin, apakah disertai komplikasi? Contohnya seperti karena adanya preeklamsia dan lain sebagainya? Tidak ada ya, Bu ya. Kemudian skor Apgar-nya berapa, Bu? Di menit pertama, ke-5, dan ke-10. Oke, baik ya. Berat lahirnya berapa, Bu? Oke, 2750, normal ya, Bu ya. Bagus ya, Bu ya. Kemudian untuk perkembangan motoriknya gimana, Bu? Bahasa dan sosial sesuai usianya gimana? Anaknya apakah sudah mulai bisa berbicara dan juga bisa berjalan, Ibu? Oke, sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kata mungkin, atau masih babbling aja, atau kayak cuma mengoceh-ngoceh aja? Oke, dalam batas normal ya, Bu ya. Kemudian sudah bisa berjalan ya, Bu. Oke, dalam batas normal. Kemudian selanjutnya selama ini minum untuk pemberian makannya bagaimana, Ibu? Oke, sama ini pemberian makannya menggunakan empasi ya, Ibu. Empasi dan juga ASI ya, Ibu, masinya. Kemudian pola makannya bagaimana, Ibu? Diberi makan berapa kali sehari? Ada snacknya juga, Bu. Oke.
Kemudian untuk lingkungan waktu diberi makannya bagaimana Ibu? Apakah di lingkungan yang mungkin sambil dikasih nonton TV mungkin atau lain sebagainya? Nggak ada ya Bu ya. Oke, kemudian untuk imunisasinya bagaimana Ibu? Apakah mungkin Ibu membawa buku KIA? Oke, imunisasinya lengkap ya Bu ya. Kemudian untuk riwayat sosial dan lingkungannya bagaimana Ibu? Apakah di rumah ada yang merokok? Nggak ada ya Bu ya. Apakah ada hewan peliharaan juga di rumah Ibu? Oke. Kemudian keadaannya di rumah bagaimana Ibu? Apakah airnya cukupkah? Untuk sumber air bersihnya cukup? Oke, baik, keadaan rumahnya baik ya Bu ya. Mungkin untuk selokannya bagaimana Ibu keadaannya dalam keadaan baik ya Bu ya. Keadaan rumahnya juga dalam keadaan baik ya Bu ya. Baik, berdasarkan anamnesanya saya akan lanjut untuk pemeriksaan fisik ya Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya. Yang pertama saya akan mengukur tekanan darahnya sesuai dengan usia. Dimana di sini saya akan menggunakan alat. Dan kemudian untuk tensimeternya ini ukurannya disesuaikan dengan bayinya. Ukuran tangan bayinya dan sesuai umurnya, usianya. Baik, di sini saya akan mengukur tensinya. Baik, untuk tensinya dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuhnya. Yang dimana di sini saya akan menggunakan metode yang sesuai. Dimana di sini bisa berupa metode rektal ataupun aksila, namun saya akan menggunakan metode aksila. Kemudian nanti akan saya catat. Baik, di sini suhunya dalam batas normal. Kemudian saya akan menghitung frekuensi denyut jantung dengan tepat menggunakan stetoskop selama 1 menit penuh. Kemudian saya selain itu juga akan menghitung frekuensi nadinya dengan tepat. Baik, untuk denyut jantungnya yang diukur dengan stetoskop dalam batas normal. Sekarang saya akan menghitung dengan denyut nadinya. Yang di sini saya dilakukan pada arteri radialis. Baik, di sini dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan menghitung frekuensi napas bayi dan menilai pola pernafasannya, apakah normal atau ada takipnya atau ada retraksi, di mana di sini dalam batas normal. Kemudian saya akan menilai perfusi kapiler, di mana di sini saya akan menguji pengisian kapiler bila normalnya adalah kurang dari 2 detik. Baik, di sini untuk perfusi kapilernya dalam batas normal dan juga selanjutnya saya akan mengukur untuk saturasi oksigen, di mana di sini saturasi oksigennya juga dalam batas normal menggunakan oximeter. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana di sini saya akan memeriksa head to toe. Di sini pemeriksaan wajahnya, di mana di sini saya akan mengecek inspeksi wajahnya, di mana wajahnya ini tampak simetris, namun terkadang bayi dapat terlihat asimetris karena posisi bayi yang intrauterin. Kemudian saya akan memperhatikan kelainan lain seperti wajah khas Down syndrome, di mana di sini tidak ada dan dalam batas normal. Lainnya adalah pemeriksaan warna kulit, di mana di sini saya akan mengecek warnanya, apakah ada turgor, ikterus, cyanosis, ruang, dan juga bercak lahir. Kemudian saya akan memperhatikan kondisi kulitnya, kemudian mengecek apakah ada pembengkakan dan juga mengecek apakah ada vena caseosa, di mana di sini
dalam batas normal ya untuk kondisi kulit bayinya. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kepala, saya akan menginspeksi bentuk, ukuran fontanel, sutura, molding, kaput subsedaneum dan juga hematoma serval, di mana di sini saya akan memperhatikan kelainan kongenital seperti aneksefali atau tidak ada batok kepala, mikrosefali, hidrosefali dan sebagainya. Kemudian saya akan memeriksa adanya trauma kelahiran, misalnya kaput subsedaneum, serval hematom, pendarahan dan fraktur tulang tengkorak. Dimana di sini tidak ada ya Bu ya, berdasarkan inspeksi dalam batas normal. Selanjutnya saya akan memeriksa mata. Nah, di sini saya akan memeriksa jumlahnya dalam batas normal, kemudian letak dan posisinya dalam batas normal. Kemudian saya akan mengecek untuk refleks cahayanya. Dimana di sini dalam batas normal. Kemudian saya akan memeriksa juga strabismusnya dan juga koordinasi matanya dalam batas normal. Kemudian saya akan memeriksa adanya katarak, dimana tidak ada. Kemudian tidak ada sekret pada mata dan juga tidak ada tanda-tanda konjungtivitis. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa telinga, di mana di sini saya akan menentukan posisi, bentuk, sekret, refleks suara dan juga sinus preaurikular. Di mana di sini saya memeriksa untuk jumlahnya, bentuknya dan posisinya semuanya dalam batas normal. Kemudian tidak ada sekret yang keluar, kemudian refleks suaranya dan juga sinus preaurikularnya juga dalam batas normal ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa hidungnya untuk memeriksa patensi, sekret, atresia koana, kemudian pernafasan kuping hidung dan juga deviasi septum. Di mana di sini bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut maka kemungkinan ada obstruksi jalan napas karena atresia koana bilateral. Namun pada bayi ibu ini dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda atresia koana bilateral. Selanjutnya adalah pemeriksaan sekret yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya syphilis kongenital, di mana di sini tidak ada ya Bu ya. Kemudian saya akan memeriksa pernafasan cuping hidung, di mana di sini bila cuping hidung mengembang maka menunjukkan adanya gangguan pernafasan, di mana di sini tidak ya Bu ya, tidak megap-megap juga. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa mulut, di mana di sini saya menentukan apakah terdapat bibir sumbing, palatum, refleks hisap, kemudian kandidiasis, mikroglosia. Di mana di sini saya akan memperhatikan mulut bayi yang bibirnya harus berbentuk dan simetris, dan di mana di sini simetris ya Bu ya. Kemudian saya juga akan memeriksa labioskisis dan adanya labipalatoskisis, di mana di sini dalam batas normal. Kemudian saya akan memperhatikan adanya bercak putih pada gusi dan juga pada palatum. Selanjutnya saya akan memperhatikan refleks hisap, apakah ada makroglosia pada lidah, di mana di sini dalam batas normal ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa dada mulai dari inspeksi, perkusi, palpasi dan auskultasi untuk memeriksa ekspansi paru, bunyi napas tambahan dan juga bising jantung. Yang pertama saya akan inspeksi terlebih dahulu. Saya akan memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas, kemudian frekuensi dan pola nafas, kemudian memeriksa adanya penggunaan otot alat bantu nafas. Di mana di sini dalam batas normal Ibu pernafasannya yaitu 40 sampai 60 kali per menit, dimana pada ibu ini bayinya 50 kali per menit ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa adanya pulsasi prekordial pada dinding dada, di mana di sini tidak ada ya Bu ya, maka dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan perkusi, di mana di sini saya akan melakukan perkusi pada seluruh lapangan paru yang normal akan menghasilkan suara yang resonan dan sonor. Kemudian saya juga akan melakukan perkusi pada batas jantung, di mana di sini dalam batas normal. Sebelumnya saya juga akan melakukan palpasi Ibu, di mana di sini palpasinya saya lakukan pada dinding dada. Saya memeriksa kesimetrisan. Kemudian saya juga akan menilai simetritas ekspansi paru, mendeteksi adanya frenitus taktil dan juga ataupun nyeri tekan pada dinding dada. Kemudian saya juga akan melakukan palpasi jantung untuk menilai adanya trill atau pulsasi, di mana trill ini sering ditemukan pada umur derajat 4 atau lebih, di mana di sini pada bayi ibu ini tidak ada dan batas normal. Dan juga untuk auskultasinya sendiri saya akan melakukan pemeriksaan suara nafas menggunakan stetoskop untuk mengevaluasi kualitas ventilasi dan gangguan restriktif ataupun obstruktif. Saya akan memeriksa bunyi jantung di 5 titik utama, yaitu di katup aorta, katup pulmonal, kemudian di katup mitral dan katup tricus B.
Baik, di sini dalam batas normal ya Ibu untuk hasil auskultasinya. Maka selanjutnya saya akan lanjut memeriksa paru, yaitu menginspeksi pola nafas, palpasi remitus, perkusi suara paru, dan auskultasi adanya wheezing, di mana tadi pada pemeriksaan tadi dalam batas normal tidak ada wheezing, dan juga pola nafasnya baik, dan juga berdasarkan pemeriksaan jantung tadi juga dalam batas normal, tidak didapati trail, dan juga untuk batas jantungnya juga dalam batas normal, tidak ada pembesaran jantung. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa abdomen, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana di sini saya akan melakukan inspeksi jika adanya distensi, memeriksa bentuk abdomennya, di mana harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kemudian saya akan memeriksa tanda kulit abdomen, apakah terdapat uterus, strie, nilai tali pusat bayi, apakah tampak segar, layu, atau terdapat tanda pendarahan, di mana di sini tidak dalam batas normal semuanya ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Saya akan memeriksa bising usus pada abdomen dan menilai adanya fluid vaskular aorta abdominalis. Ini sih ya Ibu, saya izin memeriksa untuk bayinya. Baik, di sini untuk bising ususnya dalam batas normal, kemudian tidak ada bruit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana di sini saya akan melakukan perkusi pada seluruh abdomen, di mana perkusi normalnya ini akan menghasilkan suara timpani. Kemudian saya juga akan memeriksa batas Herpar serta Lien, apakah terdapat hepatomegali ataupun splenomegali. Saya akan melakukan perkusi abdomen pada setiap kuadran abdomen. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa batas Herpar. Di sini dalam batas normal. Kemudian saya akan memeriksa batas Lien, di mana di sini dalam batas normal semua ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada dinding abdomen, di mana saya akan melakukan palpasi superficial untuk melihat tonus otot dinding perut dan juga menilai adanya hernia. Dimana di sini dalam batas normal semua. Kemudian saya juga akan menilai organ apakah terdapat massa intraabdomen ataupun hepatosplenomegali. Dimana di sini dalam batas normal tidak ditemukan. Dan kemudian selanjutnya saya akan melakukan genital eksternal pada laki-laki, mengecek apakah testisnya sudah turun, ataukah ada hidrokel, ataukah ada hipospadia. Dimana di sini pada bayi Ibu yang laki-laki ini saya akan melihat apakah panjang penisnya sudah sesuai, yaitu 3-4 cm dengan lebarnya 1-1,3 cm. Dan saya akan menggunakan kaset steril untuk memeriksa posisi lubang uretra. Kemudian prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Ini ya Ibu. Kemudian juga dipastikan apakah testisnya sudah turun ataupun juga memeriksa adanya kelainan testis lainnya. Dimana di sini dalam batas normal ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa anus, memeriksa posisi, patensi, fistula, refleks anal dan adanya stenosis atau atresia. Dimana di sini memeriksa kelainan atresia ani, saya mekonium secara umum akan keluar pada 24 jam pertama. 3-48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak sindrom, megakolon ataupun obstruksi saluran pencernaan. Baik, di sini anusnya dalam batas normal Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa tulang belakang, yang dimana di sini saya akan memiringkan bayinya ya Ibu untuk memeriksa apakah ada spina bifida, dan juga sekaligus saya juga akan memeriksa anusnya. Baik Ibu, jadi di sini untuk pemeriksaan tulang belakangnya dalam batas normal, tidak ada spina bifida, tidak ada abnormalitas pembekakan, lesung atau bercak kecil berambut yang menunjukkan adanya abnormalitas. Selanjutnya saya akan memeriksa ekstremitas, di mana di sini saya akan memeriksa simetrisan tungkai dan kaki. Kemudian saya akan memeriksa panjang kedua kaki dengan lurusan keduanya. Kemudian selanjutnya saya akan membandingkan di mana kedua tungkai harus dapat bergerak bebas dan kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Kemudian saya akan juga memeriksa adanya polidaktili atau sindaktili, di mana di sini dalam batas normal semuanya untuk jari-jarinya berjumlah 5.
Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pelaporan dan edukasi, di mana di sini untuk pemeriksaannya semua dalam batas normal. Berdasarkan hasil anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, semuanya dalam batas normal Ibu. Jadi untuk bayinya ini dalam keadaan yang normal dan sehat. Baiklah Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu untuk pemeriksaan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik pada bayi Ibu sudah selesai. Terima kasih telah berkunjung, semoga bayinya sehat-sehat terus ya Ibu.